semuanya, perkenalkan nama saya Merlin Pamanan. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video edukasi tentang nyeri haid atau dysmenorrhea di pelayanan kesehatan primer dalam mata kuliah pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ayu Irawati SST MK. Selamat menyaksikan. Sakit perut tuh, tapi ini baru ini sebelumku haid sampai sekarang itu kalau haid Kak sakit perut tuh. Sakit sih kalau haid. Iya. Ini hari ini haid keberapa nih Kak? Hari kedua bidan. Hari kedua. Iya, tidak apa-apa di itu bidan. Iya. Nyeri saat haid itu Ibu wajar, jadi wajar dirasakan sama semua perempuan, hampir semuanya perempuan itu kadang merasakan nyeri kalau haid. Nyeri haid itu biasa disebut dysmenorrhea. Jadi dysmenorrhea itu ada dua jenis. Yang pertama itu dysmenorrhea primer, dan yang kedua ada namanya dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer itu nyeri atau kram perut yang kita rasakan pada saat sebelum haid, selama haid, dan berhenti sakitnya pada saat kita setelah selesai haid. Kalau sudah selesai haid tak berhenti juga sakitnya, itu namanya dysmenorrhea primer. Kalau dysmenorrhea sekunder itu nyeri atau kram perut itu kita rasakan karena adanya gangguan penyakit lain di organ reproduksi namanya. Jadi di rahim mungkin ada infeksi, ya makanya itu nyeri. Biasanya itu kalau dysmenorrhea sekunder lebih nyeri dibandingkan dysmenorrhea primer. Dan pada saat kita sudah selesai haid, nyerinya itu masih berlanjut terus kalau dysmenorrhea sekunder. Seperti itu Ibu. Karena apa itu bidan sakit perut Kak? Ya, jadi penyebabnya itu nyeri pada saat haid karena ada namanya kontraksi rahim, berkontraksi di rahim Kak. Karena kontraksinya itu untuk membantu kasih keluar itu darah haid Kak, makanya dia nyeri. Jadi penyebab nyerinya itu karena adanya kontraksi rahim namanya. Apa nih ini bidan yang saya bisa lakukan supaya itu kurang sakitnya perut? Supaya berkurang sakitnya bisa di rumah kita coba kompres pakai air hangat. Jadi air hangat itu bisa kita kasih masuk di botol, baru kita tempel di bagian perut Pak yang nyeri. Jadi kita tempel begitu air hangatnya dalam botol. Yang kedua, harus istirahat yang cukup, jangan terlalu capek-capek. Kemudian yang berikut harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Kemudian bisa juga kalau misalnya tidak tahan sekali kayak nyerinya, bisa minum obat pereda nyeri. Ya. Kalau ini bidan misalnya kan tadi kita bilang apa, istirahat yang cukup, kompres, minum obat. Kalau misal masih nyeri bidan lagi kalau haid Kak berikutnya bagaimana bidan? Iya, kalau misalnya masih nyeri terus kita rasa sampai haid berikutnya, harus itu diperiksa ke dokter kandungan supaya dokter bisa periksa, bisa lihat kenapa kandungan tak makanya masih sakit terus kita rasa, padahal haidnya sudah selesai. Dan pada saat haid berikutnya masih sakit terus kita rasa, sebaiknya pergi ke dokter untuk periksa. Jadi bagaimana Ibu sudah bisa paham tentang kenapa bisa nyeri perut saat haid? Bidan mengerti Kak bidan. Ya, semoga berkurang nyerinya dengan yang saya jelaskan tadi ada beberapa
Semoga tidak sampai ke dokter bidan. Iya. Iya, terima kasih Iya, bidan. sama-sama Ibu. Iya, terima kasih bidan. Iya, hati-hati Didi. Iya, bidan permisi bidan. Iya.